Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bapak Ibu dosen, dan teman-teman semua. Di sini kami sangat senang dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia, jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara, akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Kelengkapan Safety Pekerja terhadap keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Jurnal ini pada dasarnya membahas tentang kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap karyawan di berbagai sektor industri. Sebelum mulai mempresentasikan hasil dari penelitian kami ini, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kita, dimulai dari saya sendiri, Indri Kartika. Saya Yoel Christian Malau. Saya Brian Bagasananta. Dan saya Aisyah Farida. Pada presentasi kali ini, penelitian kami mengkaji dampak kelengkapan fasilitas keselamatan kerja terhadap keselamatan dan kesejahteraan karyawan di berbagai sektor industri. Seperti yang kita tahu, hampir dari semua perusahaan mungkin telah menerapkan program K3, namun masih saja tingkat kecelakaan kerja masih sangat tinggi. Hal itu juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan praktik lapangan itu sendiri. Dalam penelitian ini, kita menggunakan metode campuran, yaitu metode gabungan antara analisis kuantitatif yang melibatkan 20 pekerja dan wawancara kualitatif untuk menggali pengalaman mereka terkait penggunaan APD dan pelatihan keselamatan. Ketiga merupakan aspek yang sangat krusial dalam lingkungan industri. Hal itu berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Kelengkapan fasilitas keselamatan pekerja menjadi faktor yang penting yang sangat mempengaruhi tingkat keselamatan dan kesejahteraan. Meskipun kita tahu banyak perusahaan telah mengimplementasikan program K3, namun tetap saja kecelakaan kerja dari berbagai sektor tetap tinggi. Terdapat 3 poin utama yang menjadi pembahasan kita kali ini, yaitu identifikasi masalah, yaitu mengkaji tentang kesenjangan apa yang terjadi antara kebijakan K3 dan praktik lapangan. Kedua, analisis dampak, yaitu mengevaluasi pengaruh kelengkapan safety terhadap keselamatan dan kesejahteraan pekerjanya. Serta yang ketiga itu pengembangan solusi apa yang dapat meningkatkan standar K3 dan kesadaran keselamatan itu sendiri. Di sini kami juga memasukkan komponen kelengkapan safety para pekerja. Nah, kalau untuk kelengkapan safety para pekerja itu sendiri mencakup alat pelindung diri atau yang biasa disebut dengan APD, lalu pelatihan keselamatan, serta infrastruktur yang mendukung lingkungan kerja aman dan nyaman. Kurangnya perhatian terhadap kelengkapan safety dapat berakibat fatal, tidak hanya dalam bentuk cedera fisik bagi para pekerja, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan kepuasan kerja para karyawan. Adapun untuk alat pelindung diri itu sendiri, itu terdiri dari helm, kacamata, sarung tangan kerja, sepatu safety, body harness, dan peralatan pelindung diri lainnya. Lalu komponen yang kedua itu ada pelatihan keselamatan, merupakan program pelatihan rutin tentang prosedur keselamatan dan penggunaan APD itu sendiri. Lalu yang ketiga adalah infrastruktur keselamatan. Itu terdiri dari sistem pemadam kebakaran, jalur evakuasi, titik kumpul, dan peralatan keselamatan lainnya. Lalu metodologi penelitian yang kami gunakan adalah metode campuran. Seperti yang disebutkan di awal, kelompok kami menggunakan metode gabungan antara analisis kuantitatif dan kualitatif. Lalu survei ini diberikan kepada 20 pekerja lapangan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah perkotaan maupun daerah terpencil. Lalu ada wawancara mendalam juga untuk dilakukan untuk memahami pengalaman, persepsi, dan tantangan yang dihadapi para pengguna peralatan K3. Secara singkat, metode kuantitatif kami melakukan survei kepada 20 pekerja lapangan. Lalu untuk metode kualitatif kami melakukan wawancara yang mendalam dan observasi langsung. Lalu analisis data kita menggunakan statistik deskriptif dan analisis tematik.
Kemudian, adapun hasil penelitian dari jurnal kami, dari hasil survei menunjukkan bahwa 80% pekerja merasa APD yang disediakan sudah cukup lengkap. Akan tetapi, APD itu tidak selalu digunakan dengan benar sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu, 60% responden pernah mengalami insiden kecil atau kecelakaan kerja yang kecil yang tidak menyebabkan fatality yang diakibatkan karena penggunaan APD yang kurang benar atau tidak sesuai dengan prosedur. Kemudian, dari 90% pekerja menganggap bahwa pelatihan keselamatan kerja itu sangat penting, akan tetapi hanya 70% saja yang mengklaim bahwa pernah mendapatkan pelatihan kesehatan keselamatan kerja yang memadai. Singkatnya, bahwa dari hasil survei, kelengkapan APD itu sudah disediakan dengan cukup lengkap. Eh, Kemudian masih terdapat insiden kecelakaan yang disebabkan karena kurangnya kesadaran terhadap penggunaan APD yang baik sesuai dengan prosedur. Dan untuk pelatihan keselamatan sendiri, hanya 70% dari responden yang mendapatkan pelatihan yang cukup memadai. Kemudian, adapun dampak K3 ini terhadap kesejahteraan karyawan. Mayoritas responden yang menggunakan APD secara konsisten dan lengkap melaporkan bahwa eh, mereka merasa bekerja itu meningkatkan rasa aman dan nyaman pada saat bekerja, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan kerja karena mereka merasa lebih dihargai dan diperhatikan keselamatannya. Kemudian, hal tersebut memiliki dampak positif terhadap mental para pekerja, sehingga dapat mengurangi stres dan meningkatkan fokus dalam bekerja. Selanjutnya, Lalu tantangan dalam implementasi K3. Dari kelompok kami, meskipun kebijakan K3 sudah ada di setiap perusahaan, namun pelaksanaannya di lapangan masih kurang optimal dan kurang tepat sasaran. Mungkin ada pengawasan rutin dan evaluasi terkait penerapan K3 harus menjadi prioritas untuk mengurangi kecelakaan kerja kepada karyawan oleh perusahaan terkait. Lalu kesenjangan antara kebijakan dan praktek lapangan menunjukkan perlunya peningkatan dan dalam sistem manajemen K3, termasuk pelatihan yang lebih efektif dan pengawasan yang lebih ketat. Berikut adalah tabel tentang tantangan, dampak, dan solusi potensial. Yang pertama, tantangannya adalah kurangnya pengawasan yang berdampak terhadap penggunaan APD yang tidak konsisten. Lalu solusi potensialnya adalah meningkatkan frekuensi inspeksi dari PIC terkait. Lalu untuk yang kedua, tantangannya adalah pelatihan tidak memadai. Dampaknya pemahaman ketiga rendah. Solusi potensialnya adalah program pelatihan berkala dan komprehensif. Lalu yang ketiga adalah tantangannya adalah kesadaran ketiga rendah. Dampaknya tingkat risiko kecelakaan bekerja tinggi sesuai dengan data tadi. Lalu solusi potensialnya adalah memberi kampanye edukasi dan sosialisasi ketiga terhadap para karyawan. Maka dari itu, kelompok tiga bahasa Indonesia ini memberi kesimpulan dan rekomendasi, yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa kelengkapan fasilitas keselamatan kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap keselamatan dan kesejahteraan karyawan. Pelatihan keselamatan kerja yang efektif dan pengawasan yang ketat dalam penggunaan APD sangat penting untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Rekomendasi utama meliputi peningkatan standar K3, terutama dalam hal pengawasan penerapan APD dan pelatihan keselamatan, serta memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik di seluruh lapisan pekerja. Lalu berikut ada 4 poin-poin yang kami simpulkan dan kami rekomendasikan, yaitu tentang peningkatan standar K3, yaitu memperbarui dan menerapkan standar K3 yang lebih ketat. Lalu yang kedua adalah pelatihan berkala, mengadakan pelatihan K3 rutin dan komprehensif, seperti eh, pengundangan pemadam kebakaran untuk mematikan api atau menggunakan APAR, itu cukup penting. Lalu yang ketiga adalah pengawasan yang ketat, ya, dengan meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi K3.
Dan apabila memang ada kemelencengan dari karyawan, mungkin bisa aja diberikan punishment yang bisa membuat efek jera. Lalu yang keempat adalah kampanye kesadaran, yaitu menyelenggarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran ketiga terhadap para karyawan. Demikianlah eh, presentasi jurnal kami kali ini. Urgensi penelitian ini sebenarnya terletak pada kebutuhan untuk memahami dan menganalisis hubungan antara kelengkapan safety dan keselamatan pekerja. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi tersebut, kecelakaan kerja dan dampaknya terhadap keselamatan karyawan dapat merumuskan perumusan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan standar K3. Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan kebijakan K3 yang lebih baik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dalam lingkungan kerja. Demikianlah presentasi kami. Kami berharap informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan pengucapan dan tindakan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman, Bapak dan Ibu dosen yang sudah menyaksikan dan meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.